Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fikami Sintasari, mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 23103100020. Akan mereview beberapa PowerPoint kelompok untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fonologi. Adapun materi yang pertama yaitu tentang cabang fonologi yang disampaikan oleh kelompok 2 beranggotakan Irfan Hasandi dan Ahmad Ibnu Affan, yang mana terdapat 2 cabang fonologi yaitu fonetik dan fonemik. Menurut kelompok 2, fonetik diartikan sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari produksi, transmisi, dan persepsi suara manusia yang disebut sebagai fonem. Ilmu ini fokus pada cara manusia menggunakan organ-organ berbicara seperti lidah, bibir, dan tenggorokan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Fonetik memperhatikan bagaimana suara-suaranya dihasilkan, didengar, dan diartikan oleh manusia. Menurut Chair, fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Kelompok 2 juga menjelaskan tentang 3 aspek yang ada dalam fonetik. Yang pertama yaitu fonetik artikulatori, mempelajari cara manusia menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ-organ berbicara. Ini melibatkan studi tentang tempat artikulasi, di mana organ-organ berbicara berada, dan cara artikulasi, bagaimana organ-organ tersebut bergerak. Contoh fonetik artikulatori yaitu tempat artikulasi, misalnya suara P diucapkan dengan menempatkan kedua bibir bersentuhan, atau tempat artikulasi bibir-bibir. Aspek yang kedua yaitu fonetik akustik, diartikan sebagai fonetik yang berguna untuk mempelajari sifat fisik dari bunyi-bunyi bahasa, termasuk frekuensi, amplitudo, dan durasi suara. Fonetik akustik Adapun aspek terakhir dari fonetik yaitu fonetik auditori, mempelajari bagaimana manusia mendengar dan memahami suara-suaranya. Ini melibatkan studi tentang bagaimana telinga manusia merespon getaran suara dan bagaimana informasi ini diolah oleh otak untuk dipahami sebagai bahasa. Contoh dari fonetik auditori, persepsi vokal dalam bahasa Inggris. Terdapat beberapa perbedaan antara vokal pendek dan panjang, seperti dalam kata beat pendek dan beat panjang. Meskipun durasi suara berbeda, persepsi manusia tentang vokal ini membedakannya. Adapun kesimpulan yang disajikan oleh kelompok 2 ialah fonetik penting dalam memahami variasi suara antar bahasa dan dialek, serta dalam pengembangan teknologi suara, seperti pengenalan suara dan sintesis suara. Dengan memahami prinsip-prinsip fonetik, ahli linguistik dapat menggali lebih dalam ke dalam struktur dan penggunaan bahasa manusia. Selanjutnya, materi yang kedua disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Ari Rahman dan Maulida Afroha, menjelaskan tentang pengertian fonologi, yang mana fonologi diartikan secara umum merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, yang mengacu pada studi fonemik yang memperhatikan pembeda makna dari bunyi. Kelompok 2 menjelaskan bahwa bagian-bagian fonologi ada 2, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik diartikan sebagai cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai makna atau tidak. Sedangkan fonemik diartikan dengan merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Selanjutnya, kelompok 2 menjelaskan tentang fungsi fonetik dan fonemik. Fonetik dijelaskan sebagai proses pengucapan vokal a, i, u, e, o yang tidak berkaitan dengan pembeda makna. Sedangkan fonemik dijelaskan sebagai fonemik berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia antara bunyi k dan g merupakan 2 fonem yang berbeda, misalkan dalam kata jagar dan cakar.
Materi selanjutnya disampaikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Veronica Nona dan Maria Coretti, di mana dijelaskan tentang jenis-jenis fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi dalam bahasa. Kelompok 4 juga menjelaskan bahwa terdapat 6 jenis fonetik. Yang pertama yaitu fonetik vokal, adalah studi tentang bunyi vokal dalam bahasa. Contoh vokal termasuk A, I, U, E, dan U dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu fonetik konsonan, adalah studi tentang bunyi konsonan dalam bahasa. Contoh konsonan termasuk B, C, D, F, G, dan lain-lain dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu fonetik suprasegmental. Fonetik ini melibatkan fitur-fitur prosodik dalam bahasa seperti intonasi, nada guasi, panjang suku kata, dan tekanan kata. Selanjutnya yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik adalah studi bunyi dalam bentuk gelombang suara dan karakteristik akustiknya. Ini mempelajari aspek fisik dan matematika suara yang berhubungan dengan persepsi kita terhadap bunyi dalam bahasa. Yang kelima yaitu fonetik artikulatoris, yang dijelaskan di mana fonetik ini melibatkan hubungan antara organ-organ ucap dan produksi bunyi dalam bahasa. Hal ini mencakup studi tentang tempat terjadinya artikulasi, modus fonasi, dan pergerakan lidah, bibir, gigi, dan organ-organ ucap lainnya. Terakhir yaitu fonetik auditif. Fonetik auditif adalah studi tentang bagaimana pendengaran manusia memahami dan membedakan suara. Materi selanjutnya disampaikan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Intan Rahmawati dan Irene Korni, menjelaskan tentang apa itu fonetik. Kelompok ini menjelaskan bahwa ada dua bagian fonologi, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik diartikan sebagai proses mengkaji tentang bunyi bahasa yang tidak berkaitan dengan pembeda makna. Artinya, fonetik tidak memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna. Misalnya proses pengucapan vokal A, I, U, konsonan B, P, G. Kelompok 5 menjelaskan pendapat dari Krida Laksana mengenai fonetik, yaitu adanya fonetik instrumental, fonetik parametris, dan fonetik terapan, yang mana kelompok 5 menjelaskan dengan sangat jelas dan terinci. Disertakan juga mengenai pendapat dari Ramelan yang mengemukakan tentang fonetik. Di antaranya adanya fonetik umum dan fonetik khusus. Istilah fonetik secara umum didefinisikan sebagai suatu kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Dengan demikian, kajian ini merupakan cabang dari kajian linguistik seperti halnya morfologi, sintaksis, dan semantik. Fonetik khusus ialah fonetik yang memfokuskan perhatiannya pada bunyi bahasa tertentu. Misalnya fonetik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa Indonesia disebut fonetik bahasa Indonesia. Materi selanjutnya dari kelompok 6 yang beranggotakan Esther Kakak, Emmanuel Mete, dan Adi Lada, yang mana kelompok 6 menjelaskan tentang alat ucap, yang diartikan sebagai organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Kelompok 6 juga menjelaskan bahwa alat ucap dibagi menjadi dua, yaitu alkulator pasif dan alkulator aktif. Alkulator pasif adalah bibir atas, gigi atas, gusi, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Alkulator aktif adalah alat ucap yang aktif bergerak membentuk hambatan dan aliran udara. Dijelaskan juga tentang 25 alat ucap, yaitu salah satunya adalah paru-paru, batang tenggorok,
pangkal tenggorok, pita suara, krikoid, tiroid, arytenoid, dinding rongga tenggorokan, epiglotis, akar lidah, dan sebagainya yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Materi selanjutnya disampaikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Farahnailatul dan Bhakti Nirwana, di mana kelompok 7 menjelaskan tentang konsonan, yang diartikan sebagai huruf yang melambangkan bunyi ujaran tertentu, khususnya bunyi yang menghalangi udara sebelum keluar dari mulut, seperti pada lidah, bibir, atau tenggorokan. Kelompok 7 juga menjelaskan adanya 7 macam jenis konsonan. Yang pertama ada konsonan labiabial. Terjadi apabila dua bibir tertutup, di mana keduanya berfungsi sebagai artikulatir dan artikulasi. Bunyi bahasa yang dihasilkan ialah B, P, M, dan W. Konsonan yang kedua yaitu konsonan labiadental, yaitu gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulati, yang menghasilkan bunyi bahasa F dan V. Selanjutnya, konsonan apigodental, yaitu ujung lidah sebagai artikulator yang dipertemukan dengan gigi atas sebagai titik artikulasi, menghasilkan bunyi T, Z, dan S. Dan seterusnya, sebagaimana kelompok 7 telah memberi pengertian dalam setiap jenis-jenis konsonan tersebut. Selanjutnya ada materi tentang intonasi dan tekanan dari kelompok 8 yang beranggotakan Nadia Wanserani dan Elia Qasida. Dikutip dari KBBI, intonasi adalah lagu kalimat, naik turun suara, panjang pendeknya ketika berbicara atau membaca. Dijelaskan juga bahwa ada 3 macam dari jenis intonasi, yang mana ada tekanan dinamik atau keras lemah, tekanan nada, dan tekanan tempo, yang mana dari ketiga jenis tersebut telah disampaikan atau dijelaskan dengan terinci oleh kelompok 8. Dijelaskan juga tentang tanda baca pada kalimat yang biasa digunakan dalam intonasi, yang mana ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya. Yang keempat, tanda tersebut sudah dijelaskan dan diberi pengertian oleh kelompok 8. Selanjutnya yaitu pengertian dari tekanan atau stres. Adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Macam-macam tekanan ada 4, yaitu tekanan paling keras, tekanan lembut, dan tekanan paling lembut. Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh kelompok 8 yaitu intonasi menstimulasi atau mendorong adanya penekanan dari suatu kalimat yang disampaikan. Intonasi menjadi simbol yang ditangkap oleh orang lain, sehingga menafsirkan suatu maksud dan makna yang diberikan. Selain itu, intonasi juga penting dalam konteks komunikasi dengan orang lain. Terima kasih teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.